Kulo sering nampa setoran wong tuwek-tuwek lucu-lucu. Wong tuwek-tuwek sing ben mati husnul khotimah kadang Gus kula wis tuwek Gus tapi kepen setor Quran mbek jenengan. Tahu tak turuti. Rata-rata rong juz wis nyerah. Dereng enten sing langkai 2 juz. Kadang yang nyerahi wis setruk, kadang yang mati macam-macam lah. Apa ya teke wong tuwek iku beda. Padahal maca. Tapi saking gelam jare piye. Dadine lafate ku aneh. Momen anak maca fam bajasat fan jasad. Oh. Bulan. Wasama idatil khubuk diwaca khibuk mbah. Sebab lereni mbah teman pusing kula Mas. Dadi duwe khayal dhewe apa? Wae ngaji guys, wae nomor 1 ku napa? Ngaji. Piye ngaji ku dadekno ilmu. Ilmu iku pertama sing disebut Allah ketika nurono surat Iqra. Allah nu pas nurono surat Iqra mboten bakas donga, mboten akan nomor. Dibakas ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Baca itu menjadikan dan ketika Allah mengenalkan sifatnya, sifat yang pertama dikenalkan diantaranya apa? Allamal insana ma lam ya'lam. Jadi Allah itu mensifati dirinya apa? Mengertikan manusia sesuatu yang manusia tidak ngerti. Jadi hubungan Allah dengan manusia pertama apa? Hubungan ilmu. Dari tidak tahu ditahukan. Jadi ora ono ning surat Iqra pertama aja bawah doa ibadi ora ono iku nomor sekian. Yang pertama dikenal apa? Allamal insana malam ya alam. Allah adalah zat yang mengertikan manusia apa yang manusia tidak ngerti. Jadi gamane hubungannya Allah dan hambanya pertama juga urusan ilmu. Ya pertama juga urusan apa? Ilmu. Mana ngaji, gua ya ngaji, gua kitab, gua pulpen, gua rekaman. Wah itu sudah sesuai perangkat ilmu. Kudune kowe wis ngalim. Kurang apa nih? Kitab gua, pulpen gua rekaman. Ngaji mbek wong alim. Kurang apa nih? Enggak ada masalah dalam sehnya. Berarti masalah ada pada siapa tuh? Loh, umumnya kiai itu kan kadang masalah dengan gurunya, ini kan tidak ada masalah. Sopo sing ora Mbah Mun aku murid Mbah Mun. Sopo sing ora Ki Nur Salih roh kabeh. Kan tidak ada masalah dengan sehnya, ini masalahnya dengan siapa? Nah aku ini masalahnya pada saya Gus, berarti ke catawaduk tenan kabeh tenan. Soale sing salah aku. Gak gitu ora gitu. Tapi perangkat gue ilmu kayak gue cukup ya, mus gue kitab, gue pulpen, gue rekam. Kurang apa nih? Gue nganti paham kurang apa nih? Kitabnya yo karangannya wong top tenan. Saya tidak pernah ngajar kitab yang abal-abal. Kitab sopo sing ora Ibnu dan ketika Allah mengenalkan sifatnya, sifat yang pertama dikenalkan diantaranya apa? Allamal insana malam ya alam. Jadi Allah itu mensifati dirinya apa? Mengertikan manusia sesuatu yang manusia tidak ngerti. Jadi hubungan Allah dengan manusia pertama apa? Hubungan ilmu. Dari tidak tahu ditahukan. Jadi ora ono niku surat Iqra pertama aja bawah doa ibadi ora ono iku nomor sekian. Yang pertama dikenal apa? Allamal insana malam ya alam. Allah adalah zat yang mengertikan manusia apa yang manusia tidak ngerti. Jadi gamane hubungannya Allah dan hambanya pertama juga urusan ilmu. Ya pertama juga urusan apa? Ilmu. Mana ngaji, gua ya ngaji, gua kitab, gua pulpen, gua rekaman. Wah itu sudah sesuai perangkat ilmu. Kudune kowe wis ngalim. Kurang apa nih? Kitab gua,
Pulpen mbok go rekaman, ngaji mbek wong alim, kurang apa nih? Enggak ada masalah dalam sehnya. Berarti masalah ada pada siapa coba? Loh, umumnya kiai itu kan kadang masalah dengan gurunya, ini kan tidak ada masalah. Sopo sing ora roh Mbah Mun aku murid Mbah Mun. Sopo sing ora roh Ki Nur Salim roh kabeh. Kan tidak ada masalah dengan sehnya, ini masalahnya dengan siapa? Nah aku yang masalahnya pada saya Gus, berarti kita tawaduk tenan kabeh tenan. Soale sing salah aku. Gak kita ora kita. Tapi perangkat golek ilmu kowe wis cukup, wis go kitab, go pulpen, go rekam. Kurang apa nih, kok nganti ra paham kurang apa nih. Kitab yo karangane wong top tenan. Saya ndak pernah ngajar kitab yo ngabal-abal. Kitab sapa sing ora Ibnu Hajar Al-Asqalani iku gurune Syekh Zakaria Al-Ansori. Dadi murid-e dekne dadi Syekhul Islam. Dadi Syekhul Islam ning dunia fikih jenenge Syekh Zakaria. Iku gurune iku jenenge Ibnu Hajar Al-Asqalani sing nyarai Bukhari. Sing ngarang kitab sing tak waca iki. Kurang keren ya. Ngaji kitab sapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wong di wong pleret wong diraro. Pleret beduan ya ora roh. Al-Asqalani ngono. Asqalani daerah Al-Ardhil Muqaddasah, daerah Palestina. Tapi uripe teng Mesir. Nate teng Mekah teng Madinah. Wis kurang apane iki? Jalalain dikarang Imam Suyuti, masuk mujaddid di akhir abad 9 Imam Jalaluddin. Kitab Jalalain itu digo disertasi doktor nang endi-endi. Di sing iso Jalalain niku mesti gelare doktor tafsir. Kuwi mbutino nggawa ngalor ngidul. Golek gon kok ngarep. Kurang apa nih jajal. Ya mau wis go Jalalain, cek go pulpen, rekaman. Mestine pinter kowe mbok ulama dhisik. Ulama dhisik kan gak gawa rekaman. Berarti kalah sak kelas apa? Ulama dhisik nak ngaji gak gawa apa? Kudune pinter kowe. Kok iso pinter ulama dhisik sebab apa? Mereka wong dhisik gak tau gawe grup. Oh, nah. Ngaji ra paham. Ngaji kok amen. Nggih, masyaallah ya samet amen. Men kenalan wis. Serabo apa zaman akhir wis. Alasannya silaturahim. Mempererat tali apa? Repot. Ya, sing jelas iku kula kulinakno aja disimpulno. Mergo kesimpulan itu subjektif. Jadi misalnya gini ya, beda ya. Saya itu sangat mencintai, bukan sekedar mencintai, sangat mencintai guru-guru kita. Ya, saya ini rungokno tenan ya. Saya sangat mencintai guru-guru kita, ya utamanya guru-guru kita kayak mas saya Sarang, mas saya, ya semuanya semua mas saya, termasuk Lirboyo, Beloso, Sidogiri, semuanya Kudus, Kajen, Krapyak, semuanya kita mencintai, menghormati. Juga sangat mencintai NU, saya juga mencintai Muhammadiyah, semuanya kita cintai. Cuma kadang-kadang kita mau tidak mau harus beda. Beda satu bawaan pemikiran, kadang bawaan zaman. Nah karena beda itu kita ngeritik, tapi ngeritik kan sebetulnya di hal itu saja, apa? Di hal kemudian orang menyimpulkan ngiranya dalam semua hal. Sehingga ulama mulai dulu mana tidak terima bahak hadisnya Nabi butuh penjelasan karena Nabi nak duko itu kadang ngendikan laisa minna, tidak termasuk golonganku orang yang pernah menipu. Lalu itu kalau begitu betul kan tidak ada umatnya Rasulullah SAW. Kowe gak sekedar pernah menipu, rezekimu kok bodoh nih. Orang terima sekedar pernah rezekimu kok bodoh nih. Wah itu laisa minna ini entek ngamek. Tapi zaman itu ulama sudah mentakwil laisa minna min fitil kal khoslah di sisi itu. Apa? Di sisi itu. Misalnya kita beda dengan Wahabi, saya sering kritik Wahabi, tapi dalam hal yang saya kritik saja, dalam hal yang lain kita setuju. Misalnya tradisi mereka menghormati sahabat kita setuju. Tradisi mereka merumah Masjid Haram kita setuju. Tradisi mereka menghafal Quran kita setuju. Tapi ada tradisi yang kita tidak setuju. Misalnya mereka sering enggak pati hormat sama ma'athirun nubuwah, tempat-tempat bersejarah. Jadi jangan kira kita, jadi kalau kita ngeritik ya di hal yang kita kritik saja. Itu pun karena kadang bawaan zaman, bawaan versi, bawaan tradisi. Terus kamu simpulkan. Misalnya kamu simpulkan, Gus Bak benci Wahabi ya enggak juga. Dalam hal yang kita tidak cocok. Yang kita cocok ya cocok kayak tadi misalnya. Said Muhammad tuh kalau ngarang kitab, meskipun beliau beda dengan Wahabi, kalau muji ya biasa. Dalam hal yang sama, apa? Dalam hal yang
sama karena mereka bermanfaat. Ya misalnya nyuwun sewu misalnya pengajian umum, saya juga suka dari segi syiar, dari segi apa? Syiar. Tapi ada hal-hal yang memaksakan, itu mesti saya kritik. Wong karuan kiai cilik ning desa kok pengen pengajian akbar. Akhirnya panitia ini door to door rong wulan sedurunge pengajian. Angger wong ditari. Tapi kalau sudah levelnya memang pondok besar, buatnya besar, keuangannya besar, itu kan memang nggak berat. Tapi kalau yang desa-desa yang pengajian gede, rong wulan atau telung wulan, oleh door to door itu. Nganti agar wong dijalukin apa? Sebab. Padahal kampung situ nggak butuh pengajian besar karena wong butuhnya cek mabadik fikih. Lalu apa ngundang kiai level apa? Nasional. Tapi karena panitianya yang angkuh. Ya seperti ini harus dikritik. Tapi bukan berarti kita membenci. Karena ya ada sisi baiknya. Misalnya nah nyimpulkan rezekinya gitu. Misalnya ada orang alim soleh ketemu wong ayu di jalan tanya. Sanging pundi mbak, sanging beriki. Sebetulnya ini murni hakul jar. Karena tetangganya dia takok. Berarti muamalahnya hakul. Terus wong alime ya terbatas. Oleh delok ora kok ngarep ngisor nganti dhuwur sak kadare. Terus bareng ruhin roh, oh nak ngono jagoan mbek wong ayu ku oleh. Wong aku tahu ketemu wong alim ya jagungan mbek wong ayu. Nah itu jenenge kesimpulan. Kan terus sak karepe dhewe jenenge nyimpulno iku sak karepe. Di saya ulang lagi ya, ini sebagai napa kita niru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wong mukmin kabeh kudu salimus sadri, napa salimus dari selamat dadan. Allah hormat sama semua orang se-Indonesia yang memberi kontribusi pada agama ini, saya hormat. Cuma bawaan kita beda itu dalam hal itu apa? Dalam hal itu. Ya misalnya gini, nyuwun sewu, misalnya saya dengan tokoh-tokoh besar itu yang saya sebut itu saya hormati sih. Dengan tokoh yang kita mungkin cara zahir beda kita hormat. Cuma mau tidak mau memang kita kadang ngeritik, tapi itu bukan bawaan kebencian, bawaan tadi kondisi, napa? Misalnya gini nyuwun sewu ya. Saya tetap menghormati semua siapa saja memberi kontribusi pada agama ini. Baik yang terkenal maupun tidak, yang tersembunyikan namanya maupun tidak. Saya sampai sekarang masih punya adat sowan kiai-kiai yang enggak terkenal tapi memberi kontribusi pada agama ini. Saya hormat. Tapi yang tidak terkenal juga punya sisi negatif sebetulnya. Karena orang enggak bisa mengakses karena enggak. Yang terkenal punya sisi positif yaitu syiar. Tapi resikonya biasanya terkontinu, terrutinkan hanya ngomong-ngomong ketika ada acara besar. Tapi hariannya kurang bagus biasanya karena fokus apa? Ya fokus kebesaran tadi. Kalau yang kecil biasanya hariannya bagus, bikin madrasah, bikin diniyah, tapi nggak mudah diakses karena nggak terkenal. Yaitu bawaan manusia plus Sallallahu Alaihi Wasallam didikan Kanjeng Nabi. Saya hormat sama tokoh saya termasuk tokoh negara. Saya hormat siapa saja karena tetap menjaga kestabilan menjaga apa? Meskipun dalam banyak hal kita beda, ya kadang beda itu kadang kita ngeritik. Itu bawaan ulama dulu Zakaria Al-Ansori itu ya ora cocok ke Imam Suyuti. Imam Suyuti ora cocok ke Imam Sakhawi. Nak ketemu mbok takok bor. Ya ulama dulu biasa satu kurun itu saling enggak bertanya karena fokus ke dunia masing-masing.
Misalnya tradisi kita kalau ngaji Quran itu ya yang ditanyakan sanatnya dulu. Tradisi mereka tajwidnya dulu misalnya, atau tradisi mereka itu makna dulu. Kita tidak tahu. Misalnya tradisi di India. Tradisi di India itu anak kecil itu kalau ngaji bersamaan dengan maknanya. Meskipun kecil. Di dalam sisi itu bagus India. Tapi Indonesia enggak. Indonesia itu lebih suka makhrajnya dulu. Yang tentang fikihnya ada paket lain, ada paket. Terus kalau tradisi keluarga saya, meskipun keluarga Quran itu anak kecil ya enggak disuruh ngapalkan Quran. Bapak saya enggak pernah nyuruh saya ngapalkan Quran, tapi setelah bisa baca kitab ya baru disuruh ngapalkan. Ada yang enggak, yang ngapalkan dulu biar apa? Otaknya masih jernih katanya. Ya macam-macam, semuanya baik. Dan kita saling ngeritik. Ini karena tadi nak cacilik langsung ngapal lo, kadang najis gak roh sopan santun. Yang fatalnya lagi kadang akidah ahli sunnah wal jamaah gak ngerti. Jadi ada lucu kan akhirnya hafal Quran tapi akidahnya tidak ahli sunnah karena gak pernah dikenalkan ahli sunnah. Tapi sisi baiknya karena masih kecil gampang apa hafal, kemudian orang tuanya niat benain akidah ahli sunnah. Ada yang sebaliknya dibelajarkan ahli sunnah dulu baru ngapalkan. Mungkin sisi negatifnya mungkin deh. Nah isu teke tuwek-tuwek ngene iki kan. Kowe gelem mesti ngapal Quran setor wae. Nak rawat ini di akhiri wal asri. Amma yatasa alun anin nahbail azim wa opona. Innalil muttaqin. Lalu sering nompo setoran wong tuwek-tuwek lucu-lucu. Wong tuwek-tuwek sing ben mati husnul khotimah kadang Gus kula wis tuwek tapi kepen setor Quran mbek jenengan. Tahu tak turuti. Rata-rata rong juz wis nyerah. Dereng enten sing langkai 2 juz. Kadang yang nyerahi wis setruk, kadang yang mati macam-macam lah. Apa iku teke wong tuwek iku beda. Padahal maca. Tapi saking gelam jare piye? Dadi ini lafate ku aneh. Mau menak maca fam bajasat fanjab oh. Bulan. Wasama idatil khubuk diwaca khibuk mbah. Aduh. Sebab lereni mbah teman pusing kula Mas. Dadi duwe khayal dhewe apa? Ya seorang lagi ya kita tetap tiru keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wong mukmin iku salimus sadri napa salimus sadri sehingga niki tenan kula maklumatkan kula niku hormat siapa saja yang memberi kontribusi pada agama ini saya hormat tapi kalau ngeritik bukan berarti kebencian karena tadi ada sisi yang kita harus ngomong untuk menjaga kestabilan jalannya hadhis syariah. Misalnya saya dengan Pak Yusuf Mansur hormat, saya dengan siapa saja teman, dengan Ustadz Abdus Somad, dengan UAS, saya hormat. Tapi ada sisi yang kita harus ngomong karena banyak ustadz yang nggak terkenal tapi juga ikut memberi kontribusi agama ini. Makanya saya ngikuti yang tidak terkenal ini tak hormati. Tapi semuanya kita hormati dari segi syiar memberi kontribusi. Kalau yang sedang tidak cocok ya dalam hal itu saja. Fitilkal khoslah. Ingat-ingat apa? Fitilkal khoslah. Tapi jangan semuanya ndak. Kita semua dididik Rasulullah salimus sadri apa? Salimus sadri. Begitu juga saya dulu dengan siapa saja. Asal tadi ya, asal tadi semuanya itu demi niru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salimus sadri. Napa? Salimus sadri. Fal mukmin salimus sadri. Kita dalam hal misalnya masyarakat senang saya berlebihan, misalnya orang Jawa Timur, saya suka dari segi senangnya Kiai. Tapi saya juga sering kritik orang Jawa Timur, meskipun yang senang saya lah. Ojo berlebihan, karena kalau berlebihan seneng Kiai terus sering sowan. Kadang anggaran gue belanja digo sowan. Sebenarnya saya bukan ngeritik sowannya, sehingga anggaran belanja di salam no template itu terus aku hukumnya itu piye.
Kadang ini tak takoki kan sowan aku rombongan bis tak takoki. Lho lari-lari mboten sekolah, mboten napa-napa Gus, yang penting sowan kiai. Lah bocah kok diajari. Lah ngono iku rombongane kadang 3 dino, berarti borote, Bro. 3 dino. Jadi saya ngeritiknya itu dalam hal itu saja, tapi mahabbahnya kita seneng, tapi kaifiahnya kadang tidak cocok. Ini perlu dicatat. Jadi hanya seperti itu. Kayak kalau jenengan ini seneng ngaji ya seneng, tapi tetap sama tak kritik. Karena tadi wis gawa 3 perangkat kok gak paham. Wah, nih semua wis gawa kitab, gawa pulpen, gawa rekaman. Ini kan sudah mengalahkan ulama dulu. Karena ulama dulu tidak bawa rekaman. Tapi kok ilmunya jauh ini ada apa ya? Ya dadi kula suwun kita benana wa benal mukminin kudu aja ana khil wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Kula hormat sama semua tokoh-tokoh hormat. Kula sama acara-acara besar ge kula hormat. Cuma tetap kita sebagai ahlul ilm mengingatkan ada orang yang berjuang tuh enggak terkenal, ada orang yang berjuang enggak dapat apa-apa. Kita harus ngomong supaya orang ini juga diapresiasi. Tapi yang syiar ya kita hormati karena agama ini butuh syiar. Terus saya sama tokoh-tokoh DPR itu ya akrab. Ya banyak yang di saya sering ketemu saya ngaji. Tapi dalam hal yang kita tidak cocok yang ngeritik. Mereka mungkin yang ngeritik kita enggak apa-apa tapi hormat. Jadi eling-eling ya. Ini dawuh saya Imam Saroni. Saya nerangkan dalam konteks ilmu. Sunnah. Tapi sisi baiknya karena masih kecil gampang apa? Hafal. Kemudian orang tuanya niat benain akidah ahli sunnah. Ada yang sebaliknya dibelajarkan ahli sunnah dulu baru ngapalkan. Mungkin sisi negatifnya mungkin deh. Nek isu teke tuwek-tuwek ngene iki kan. Kowe gelem mesti ngapal Quran setor wae. Nek rawat ini di akhir wal asri. Amma yatasa alun anin nahbail azim wa apa innalil muttaqin. Lalu sering nampa setoran wong tuwek-tuwek lucu-lucu. Wong tuwek-tuwek sing ben mati husnul khotimah kadang Gus kula wis tuwek tapi kepen setor Quran mbek jenengan. Tahu tak turuti. Rata-rata 2 juz wis nyerah. Dereng enten sing langkai 2 juz. Kadang nyerahi wis setruk, kadang yang mati macam-macam lah. Apa iku teke wong tuwek iku beda. Padahal maca. Tapi saking gelam jare piye? Dadine lafate ku aneh. Momen ana maca fam bajasat fanjasat. Oh. Bulan. Wasama idatil khubuk diwaca khibuk mbah. Aduh. Sebab lereni mbah cuma pusing kula Mas. Jadi duwe khayal dhewe apa? Ya seorang lagi ya kita tetap tiru keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wong mukmin ku salimus sadri napa? Salimus sadri. Sehingga niki tenan kula maklumatkan. Kula niku hormat. Siapa saja yang memberi kontribusi pada agama ini saya hormat. Tapi kalau ngeritik bukan berarti kebencian karena tadi ada sisi yang kita harus ngomong untuk menjaga kestabilan jalannya hadhis syariah. Misalnya saya dengan Pak Yusuf Mansur hormat. Saya dengan siapa saja teman. Dengan Ustadz Abdus Somad, dengan UAS, saya hormat. Tapi ada sisi yang kita harus ngomong karena banyak ustadz yang nggak terkenal tapi juga ikut memberi kontribusi agama ini. Makanya saya ngikuti yang tidak terkenal ini tak hormati. Tapi semuanya kita hormati dari segi syiar memberi kontribusi. Kalau yang sedang tidak cocok ya dalam hal itu saja. Fitilkal khaslah. Ingat-ingat apa? Fitilkal khaslah. Tapi jangan semuanya enggak. Kita semua dididik Rasulullah salimus sadri apa? Salimus sadri. Begitu juga saya dulu dengan siapa saja. Asal tadi semuanya itu demi niru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salimus sadri. Napa? Salimus sadri. Fal mukmin salimus sadri. Kita dalam hal misalnya masyarakat senang saya berlebihan, misalnya orang Jawa Timur, saya suka dari segi senangnya Kiai. Tapi saya juga sering kritik orang Jawa Timur, meskipun yang senang saya lah. Ojo berlebihan, karena kalau berlebihan seneng Kiai terus sering sowan. Kadang anggaran gue belanja digo sowan. Sebenarnya saya bukan kritik sowannya, aslinya anggaran belanja di salamno template itu terus aku hukumnya itu piye.
Kadang ngene tak takoki kan sowan aku rombongan bis tak takoki. Lho lari-lari mboten sekolah, mboten napa-napa Gus, yang penting sowan kiai. Lah bocah kok diajari. Lah ngono iku rombongane kadang 3 dino, berarti borote piro? 3 dino. Jadi saya ngeritiknya itu dalam hal itu saja, tapi mahabbahnya kita seneng, tapi kaifiahnya kadang tidak cocok. Ini perlu dicatat. Jadi hanya seperti itu. Kayak kalau jenengan ini seneng ngaji ya seneng, tapi tetap sama tak kritik. Karena tadi wis gawa 3 perangkat kok gak paham. Yo aneh, wis gawa kitab, gawa pulpen, gawa rekaman. Ini kan sudah mengalahkan ulama dulu. Karena ulama dulu tidak bawa rekaman. Tapi kok ilmunya jauh, ini ada apa ya? Ya jadi kalau suwon kita benana wa benal mukminin kudu aja ana khil wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Kulo hormat sama semua tokoh-tokoh hormat. Kulo sama acara-acara besar kulo hormat. Cuma tetap kita sebagai ahlul ilm mengingatkan ada orang yang berjuang tuh enggak terkenal, ada orang yang berjuang enggak dapat apa-apa. Kita harus ngomong supaya orang ini juga diapresiasi. Tapi yang syiar ya kita hormati karena agama ini butuh syiar. Terus saya sama tokoh-tokoh DPR itu ya akrab. Ya banyak yang saya sering ketemu saya ngaji. Tapi dalam hal yang kita tidak cocok yang ngeritik. Mereka mungkin yang ngeritik kita enggak apa-apa tapi hormat. Jadi eling-eling ya. Ini dawuh saya Imam Sa'roni. Saya nerangkan dalam konteks ilmu. Ini dawuh Imam Sa'roni. Kalau Nabi ngendikan laisa minna efitilkal khoslah. Bukan berarti dia menjadi murtad karena laisa. Nah, kalau makna sebenarnya kan laisa minna orang itu menjadi murtad. Ora termasuk golonganku wong sing tahu bodoh nih. Mau sekedar pernah itu tidak termasuk golonganku. Lah nek iku tenan maknane hakikat sing umat Nabi sapa? Semuanya pernah bodoh nih Pak sering? Sering. Kadang rezekinya ya dari ya nyun sewu kayak kebanyakan maklar itu rezekinya dari apa? Gak bodoh nih kira-kira payu gak? Misalnya kayak jujur, maklaran tanah ning Kulon Progo sampai tinggu bendara kok. Apa melok? Melok apa? Bukan ini. Kulon Progo. Pak, tanahnya tak tuku, lah didamel nopo? Weh, kalau damel pertanian untuk pergi prospek. Padahal niatnya itu, iki apa dadi apa? Bendara. Dituku rega murah. Misalnya tuh mendingin, mungkin jengben dari bandara Pak. Mungkin jengben regane larang, mungkin dereng larang kalau tak tubas Pak. Gelem ta ora wong iku. Misalnya jujur ngono. Misalnya ono wong sponsor umroh. Ayo umroh ning Rasulullah. Ben aku sugih, mergo nek ana umroh aku sugih. Gak payu umroh. Tapi nek muni ngene, wong kudu kangen Nabi, kangen Ka'bah. Wong ora kangen Nabi Ka'bah. Carane kangen yo umroh. Mandidi, sing jujur mek sing rapati jujur. Gak jawab bae kira-kira ae. Mandidi. Mandidi. Lah iku misale terus hadis laisa minna iku maknane apa? Pakai kafe. Jadi saya ulang lagi aja. Jadi Jokulino nyimpulkan karena nyimpulkan itu resiko. Karena tadi konteks fikih itu jelimet konteks fikih itu. Jadi misalnya ada orang alim soleh ketemu perempuan cantik, bawaan tonggo takok. Ini kan sebetulnya memang termasuk istisna dimaklumi. Nak ketemu faktor tonggo, faktor belajar, faktor berobat kan nazarul ajnabi ilal ajnabiyah pengecualiannya kan apa? Muamalat, berobat, syahadah, ya ada beberapa lah. Tapi terus nyimpul loh, oh ternyata jagoan wong ayu iku oleh. Dan justru wong alim nyaman nak jagongan mbek wong ayu di depan umum. Nak wong ra alim kan malah seneng nak dhewean malah keliru dul. Kowe nak duwe tangga ayu, ajene malah lumayan jagongan di depan umum dul. Mergo Nabi malah pantangane layak luwan narojulun bimroaten ora. Ojo ning ngatang dalan Pak konangan wong ayu malah sing apik sing di depan umum. Mergo ora ngarah macem. Ayo ke jagongan mbek wong ayu ning perapatan di depan umum ambek dhewean berduaan ambek ndi? Gak usah takut apit, elek di. Musa-musa wong salah paham iki repot. Elek sing dhewean, malah apik sing umum. Mergo Nabi pantangane layak luwan narojulun bimroate. Dong ya. Apik di. Elek di.
Ya kan ya sok nang ketemu dajjal ya bodoh dia apa? Rotine apa? Rotine entekno terus ombene entekno terus nak kon kafir. Grah udah apa? Ternak muni. Lha iki rotiku wis kadung mbok pangan, rotine pangeran. Bocah ora tau ngaji tauhid. Ya jadi saya ulang lagi ya. Jadi kita sama semua yang memberi kontribusi pada agama ini kita hormat. Cek terkenal, cek ora terkenal. Tapi dalam hal yang kita tidak cocok kita harus ngeritik. Tapi jangan kebencian. Saya ulang lagi jangan. Karena kalau nggak ada ngeritik repot kayak tadi. Saya yang ketermaksa ngeritik wiridan. Mana ada orang soleh ngeritik wiridan? Tapi harus saya ingatkan sebagian wong eling pangeran itu sebenarnya eling nafsunya dia ngajukan proposal kepada Allah. Gayanya wiridan tapi sebenarnya ya itu tuh. Lah nek ini seneng Allah tenan dijak bakas halal haram kan suka. Mergo iku ketentuannya Allah Subhanahu. Malah kadang mending ngene, ngaji halal haram ora penting, sementing ndonga. Mergo ndonga mukhul ibadah. Mendarani ngaji ra penting kok sarap, ngaji kok ora penting. Jadi karena sama-sama berlebihan ini kita sebagai orang alim harus ngomong. Akhirnya kita proporsional. Yo ndonga iku sak kadare tetep di bawah ilmu. Saya ulang lagi di bawah ilmu. Jadi ngamane ndonga bar salat wapalane akeh. Bareng takoki rukune salat sak kiai takoki. Kowe bar salat wiridamu akeh, bareng takoki rukune salat piro? Mikir, tak warai 17. Ana sing darani 14, sing ilang apa? Mikir meneh. Padahal bar salat wiridane ya dadi sing ngitung piro hen 13 iku menjadikan tumakninah 4 sebagai paket cita. Dadi rukuk maat tumakninah, sujud tumakninah. Lah yang satu ngitung tumakninah itu menjadi rukun sendiri, maka ditambah 4 menjadi 17. Terus ada ulama mengatakan 18 karena mewajibkan niatul khurud minas sholat. Jadi sebelum assalamualaikum niat keluar dari sholat. Karena takutnya kalau nggak niat keluar dari sholat dia apa kenalan mbek pinggire. Assalamualaikum jenengan namine sinten kan repot. Ya ada lah mereka. Lho iso wae saking ya kuatire gawe grup. Jadi saking sering ini kenalan muni assalamualaikum niate iku. Kenalan. Jadi ada ulama mengatakan karena ketika takbir itu niatnya masuk sholat, maka ketika salam juga niatnya keluar dari sholat. Karena biar fair, karena ketika takbir niat masuk sholat. Karena kenapa? Yang bisa membedakan kalimat-kalimat thayyibah dengan yang lain adalah niat. Coba kita kaget sama orang, Allahu Akbar, wah Merapi saiki metu apa gimbale. Kita kaget apa-apa ya bilang Allahu Akbar. Supaya membedakan kalimat Allahu Akbar untuk ta'ajub, untuk kagum dengan sholat, maka Allahu Akbar diniati. Begitu juga salam ini menjadi kalimat adat untuk kenalan gawe grup. Paham ya? Nara niat khawatir niat kenalan, maka harus niat. Paham ya? Alhamdulillahimil almizan